Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiryawan Maulana dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Jakarta. Video ini merupakan tugas untuk mata kuliah wawasan pendidikan. Pada video ini, saya akan menjelaskan permasalahan pendidikan di Indonesia, serta menjelaskan solusi untuk permasalahan tersebut. Pendidikan adalah upaya mengembangkan dan membina sikap, tingkah laku, kepribadian, dan keterampilan individu ataupun kelompok melalui proses pengajaran dan pelatihan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara, salah satunya Indonesia. Pendidikan di Indonesia itu sendiri masih memiliki mutu yang cukup rendah. Hal ini disebabkan dengan segudang permasalahan yang masih ada pada pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran. Masih banyak orang Indonesia yang kurang sadar betapa pentingnya suatu pendidikan. Banyak orang yang menganggap pendidikan itu tidak terlalu penting, sehingga banyak yang memutuskan untuk tidak perlu sekolah terlalu tinggi. Pada akhirnya, mereka hanya akan menempuh pendidikan sampai sekolah menengah saja, tanpa ada niat untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Yang kedua, yaitu kurangnya sarana dan prasarana. Jika kita melihat sarana dan prasarana pada sekolah di Indonesia, hanya sekolah di perkotaan saja yang memiliki sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas belajar. Namun, masih banyak sarana dan prasarana di daerah yang kualitasnya kurang baik untuk kegiatan belajar mengajar. Contohnya, yaitu atap sekolah yang bocor, bangunan sekolah yang tidak layak pakai, serta kurangnya jumlah buku untuk dibaca. Hal ini tentu akan memunculkan hasil belajar yang kurang baik dan lulusan yang kurang berkualitas. Yang ketiga, yaitu kurangnya guru berkualitas. Guru memainkan peranan penting pada pendidikan. Seorang guru bertugas untuk menyalurkan ilmu pengetahuan yang dia miliki kepada peserta didik, serta membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas. Namun, pada faktanya, guru berkualitas di Indonesia masih memiliki jumlah yang sangat kurang. Hal ini juga ditambah penyebaran guru yang kurang merata di Indonesia. Banyak guru yang memilih untuk mengajar di perkotaan karena kemudahan akses dan kenyamanan saat mengajar. Dengan begitu, jumlah guru yang berada di daerah akan kurang jumlahnya, dan ini akan berpengaruh terhadap pendidikan di daerah, sehingga kualitas pendidikan di Indonesia kurang merata. Yang keempat yaitu biaya pendidikan. Biaya pendidikan di Indonesia masih memiliki biaya yang cukup tinggi, mulai dari perlengkapan yang dibutuhkan seperti seragam, alat tulis, buku, dan biaya sekolah yang masih cukup tinggi. Sebenarnya, pemerintah sudah memiliki program wajib belajar 12 tahun untuk mengatasi masalah tersebut, di mana pemerintah mensubsidi biaya pendidikan sekolah negeri. Namun, penyebaran alokasi dana pendidikan di Indonesia tidak merata, sehingga masih banyak masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang perlu mengeluarkan dana cukup tinggi untuk mendapatkan kesempatan pendidikan. Menurut HSBC Global Report, Indonesia merupakan salah satu negara dengan biaya pendidikan termahal di dunia, dengan menduduki peringkat ke-13. Dengan masih banyaknya permasalahan pada pendidikan di Indonesia, kita perlu mencari solusi untuk hal tersebut. Berikut beberapa solusi yang mungkin bisa membantu menyelesaikan permasalahan pada pendidikan di Indonesia. Yang pertama, yaitu meningkatkan kualitas guru. Guru adalah salah satu pilar utama dalam pendidikan. Peningkatan kualitas guru tentu akan sangat berdampak positif terhadap pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data UNESCO dari Global Education Monitoring Report, masih ada 52% guru yang belum memiliki sertifikat profesi dan 25% guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik. Oleh karena itu, diperlukannya peningkatan kualitas guru, seperti memfasilitasi guru untuk ikut serta pelatihan untuk menambah skill, mengadakan program beasiswa guru untuk melanjutkan kuliah secara masif, serta meningkatkan kesejahteraan guru dengan menjamin upah yang sesuai. Yang kedua, yaitu memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana.
Sarana dan prasarana adalah penunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Peningkatan di bidang ini tentu akan menghasilkan suasana belajar mengajar yang lebih baik dan akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Peningkatan sarana dan prasarana bisa dimulai dengan merenovasi sekolah-sekolah yang kurang layak pakai agar menjadi sekolah yang layak pakai. Kemudian, keperluan-keperluan lain seperti perlengkapan belajar, olahraga, dan lainnya bisa menyusul setelahnya. Yang ketiga, yaitu beasiswa. Pemerintah bisa memberikan beasiswa terhadap siswa dan siswi berprestasi sebagai motivasi belajar bagi para peserta didik. Selain itu, beasiswa juga bisa diterapkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk tetap mengenyam pendidikan. Berikut adalah penjelasan saya mengenai permasalahan pada pendidikan di Indonesia serta solusinya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.